Selama ini, kalian semua dibohongi soal inflasi. Definisi inflasi menurut gua itu adalah simply perampokan. Mencuri kemampuan kalian untuk membeli sebuah barang atau jasa. Di sekolah, kita diajari bahwa inflasi adalah peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Kita diajarkan juga bahwa inflasi adalah hal yang wajar dan menstimulasi ekonomi. Itu semua adalah doktrin scam yang diajarin sekolah ke kalian. Dan di sini gua akan bongkar semua. Kenapa kalian tuh rasanya susah untuk menjadi kaya? Karena uang kalian itu dicolong dan dirampok oleh inflasi, yaitu kebohongan terbesar yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan. Di sini gue pengen tantang perspektif kalian tentang cara kalian ngeliat dunia, supaya kalian itu bisa jadi pemikir yang independen. Kita lihat ya, gaji UMR itu naiknya kecil banget. Kita lihat UMR tahun lalu, UMR sekarang. Kenapa karyawan itu gaji naik kecil banget, sedangkan bahan-bahan di sekitar kita, mau itu telur, mau itu cabai, naiknya cepat banget. Mau itu rumah, mau itu biaya pendidikan anak, mau itu biaya kesehatan, itu naiknya jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji kita. Coba kalian pikir, karyawan itu nggak pernah naik, tapi biaya universitas itu naik 15% tahun ke tahun. Biaya sekolah juga sama, 10-15% tahun ke tahun. Inflasi ya, di Maret 2022 itu 2,64. Dan di Desember 2022 itu 5,51. Tadi saya sampaikan secara year on year, inflasi di bulan Maret ini sebesar 2,64%. Dan kalau kita tarik ke belakang, Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan angka tertinggi sejak April tahun 2020. Kalian bingung gak sih? Inflasi itu 5,51 di Desember 2022. Kita selama ini diajarin bahwa inflasi itu angka magic number-nya adalah 2%. Ya pemerintah Amerika mau pemerintah dimanapun mau inflasi di magic number ini 2%. Tapi kita lihat di Desember ya itu 5,51%. Dan kita masih diajarin ya sama orang-orang untuk nabung reksadana dengan inflasi 5,51%. Ini hal yang gue ngomongin bakal bikin gue dibenci banyak manajer investasi ya. Mungkin para pengelola fund di reksadana, mungkin teman-teman gue sendiri, tapi nggak masalah. Gue disini untuk bukain mata orang-orang. Berdasarkan data dari Infovesta 2022, reksadana saham itu banyak banget yang bahkan minus performanya. 1-2% bahkan minus ke bawah. Jadi kalian bayangin nggak? Kalian investasi karena kalian nggak mau tergerus dengan inflasi, yang ada kalian malah minus, inflasinya 5,51%. MI tambah kaya, kalian keluarin uang kalian ya, karena return itu nggak pasti reksadana. Yang pasti itu adalah apa? Expense ratio dari manajer investasi kalian. Kalian bayar tuh 2% sampai 5% bahkan. Ada yang 4%. Kalian bayar. Kalian bayar 4% cuma buat dibeliin bank-bank kayak BCA dan BRI. Dan kalah pula sama bank BCA. Mending beli bank BCA aja kalau mau beli saham. Jadi ini kenapa orang-orang tuh susah kaya. Disuruhnya nabung reksadana saham. Kita tahu padahal inflasi itu 5,51%. Reksadana pasar uang kalah juga sama inflasi. Average di 2-3%. Reksadana pendapatan tetap ya mungkin menang sedikit gitu. Kalian pilih ada 7%, ya kan ada 6%. Inflasi 5,51. Apalagi nabungnya deposito kayak orang-orang tua zaman dulu, ya kan? 4%, 5%, kena pajak lagi, habis uangnya semua. Jadi kalian nggak bisa ngalahin inflasi dengan aset-aset kelas ini. Di sini sebenarnya gue berjuang untuk kalian bisa punya pemikiran sendiri. Jadi jangan dikasih tahu orang langsung kalian dengerin. Jadi banyak hal-hal seperti ini yang menurut gue bikin orang-orang tuh nggak tambah kaya. Karena mereka nggak punya edukasi, nggak punya informasi terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Loh, terus mereka bingung. Gue investasi kok uangnya nggak nambah. Gue sisihin kok rajin 10% tapi uangnya nggak nambah. Kalian bayangin gak sih, ngelok uang kalian 6 bulan bahkan setahun ya di time deposit atau disebutnya deposito. Kalian ngelok uang kalian 1 tahun gitu cuma dapat bunga 5,5%, sedangkan inflasinya 5,51. Lu ngelok uang lu setahun ini, lu kasih uang lu setahun, balik nggak dapat apa-apa. Itu apa kalau bukan penipuan? Kalau misalnya kalian belajarin ya tentang inflasi secara teoritis, misalnya kalian belajar dengan ekonomi makro, ya kalian belajar sama dosen kalian atau guru-guru di sekolah, akan diajarin ke kalian bahwa banyak faktor yang akan menciptakan inflasi. Tapi di sini gue akan kasih tahu ya 3 faktor, yang lain menurut gue bullshit. Inflasi itu cuma terjadi karena 3 faktor. 1, itu perubahan pada supply uang ya, jadi changes in money supply. Kedua, yaitu perubahan demand antara produk dan jasa. Ya. Yang ketiga, perubahan supply antara produk dan jasa. Ini mungkin kalian ada yang bingung, apa itu changes in money supply, apa itu perubahan demand, apa itu perubahan supply. Di sini gue akan jelasin ke kalian, kayak gue ngejelasin sama anak SD ya, biar kalian gampang artinya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, perubahan pada money supply. Uang makin banyak di print, ya, akhirnya uang lebih nggak berguna dan nilainya itu lebih nggak berguna. Simpel ya, itu paling gampang. Karena uang lebih banyak di print, maka uangnya lebih nggak berguna. Nah, kita lihat. Perubahan di demand itu kenapa bisa mengakibatkan inflasi. Contohnya, misalnya ada sekolah favorit ya, spotnya misalnya cuma 500.
Lalu banyak banget nih siswa yang mau masuk ke dalam sekolah ini. Apa yang terjadi? Si sekolah A ini yang tadi misalnya cuma terima 500, dia bisa menaikkan harganya karena demand untuk masuk sekolahnya banyak. Jadi kalau ada perubahan di demand ya lebih banyak, itu bisa mengakibatkan inflasi. Jadi orang yang punya produk atau jasa bisa menaikkan harga sesuka mereka karena demand-nya ada. Nah, di supply side itu sama ya. Kalau misalnya ada perubahan di dalam supply-nya, dalam produk atau jasa, itu bisa mengakibatkan inflasi karena barangnya semakin sedikit di market. Ya, jadi harganya naik. Contohnya, waktu itu pas COVID, permintaan untuk kita tahu masker itu banyak banget. Dan supply itu sedikit karena ada orang-orang anjing yang nimbun-nimbun masker. Jadi apa yang terjadi? Ya, harga masker naik gila-gilaan karena supply-nya itu ditimbun. Jadi 3 faktor itu, perubahan di uangnya sendiri makin banyak, makin nggak berguna, demand orang makin banyak, barangnya sedikit, dan supply-nya, perubahan pada supply. Orang yang bisa bikin produknya itu lebih sedikit, sedangkan demand-nya banyak. Itu hal-hal yang bisa membuat harga itu naik atau inflasi. Di sini gua akan jelasin ke kalian kenapa cara hitung inflasi itu biasanya misleading atau yang bisa disebut CPI atau Consumer Purchasing Index itu misleading. Ini gua gambaran aja ya, ini gua nggak bahas yang di US, gua akan bahas di Indonesia dulu. Kita lihat rumah di sini, misalnya di Alam Sutra ya. Di Alam Sutra itu rumah mungkin 20 tahun lalu harganya cuma 150 sampai 200 juta. Sekarang rumah yang sama, rumah kecil yang sama itu harganya bisa 3 miliar. Bahkan itu hanya nilai tanahnya aja, bukan bangunannya. Kenapa? Apakah itu rumahnya makin bagus? Apakah itu rumahnya makin mewah? Apakah harga tanahnya naik? Atau rupiah kita yang melemah? Coba kalian pikir, kalian tanya sama diri kalian sendiri. Dari harga 150 juta sampai 3 miliar. Orang-orang yang beli rumah mungkin 20 tahun lalu akan mikir, oh gue jenius, ya kan? Gue pintar banget, gue bisa beli rumah, cuan. Jadi dia ngajarin semua anaknya untuk beli rumah. Kita cicil ke bank, kita bayar KPR, kita